Saya tidak. Karena di mata saya, jangan ada ilah lain padaku yang menyerupai aku, yang menganggap bahwa ini dapat menyelamatkan hidup saya. Maka aku adalah Allah yang cemburu. Kalau dia sudah cemburu, nggak ada obatnya. Ya, jelas jawaban saya? Jelas. Saya siap mempertanggungjawabkan dengan siapapun juga. Jadi, saya lebih memilih mempertahankan iman. Itulah watak seorang negarawan. Komjen Dharma Pangrukun. Terima kasih kepada Komjen Dharma Pangrukun yang mencintai negeri ini dengan sepenuh jiwa raganya. Saya juga tidak pernah vaksin karena saya tidak pernah percaya dengan manusia yang bernama Jokowi. Sejak dia mencalonkan diri sebagai gubernur, saya sudah tidak pernah mempercayainya. Apalagi sekarang. Sekalian saya katakan kepada Bapak Komjen Dharma bahwa Allah yang Anda sebut itu zatnya, bentuknya adalah energi. Maka bunyi Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa di sini artinya tidak terbilang. Karena unsur energi itu tidak terbilang. Kalau Bapak Dharma mengatakan bahwa udara yang keluar dari mulut dan hidung manusia itu adalah bentuk firman Tuhan, iya. Karena itu adalah salah satu dari unsur energi, salah satu dari unsur Allah. Allah akan mengatakan kalau dirinya aku, kalau dia menyebut namanya dengan nama Allah. Tapi dia juga mengatakan bahwa kami ciptakan langit dan bumi. Makna kami di sini berarti tidak satu. Dari sekumpulan energi yang ada di alam raya ini menyatu dan dia menyebut dirinya Tuhan dan diberi nama oleh dirinya sendiri, yaitu Allah. Saya juga tidak pernah percaya dengan COVID, karena COVID adalah kebohongan dari Jokowi dan para budak-budaknya. Ingat pada saat pertama muncul COVID,
Jokowi menginstruksikan tidak boleh menyebut nama. Yang ada adalah pasien 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kenapa pada saat Menteri Perhubungan Budi K yang dikatakan terkena paparan COVID kok disebutkan namanya? Yang saya perkirakan Budi Karya Sumadi ini disekolahkan kemana? Ke negeri Cina. Karena Jokowi punya kepentingan dengan Xi Jinping. Jokowi itu budak Xi Jinping. Kenapa muncul di daerah-daerah tertentu dengan cepat terkena paparan COVID? COVID itu berupa virus dan bisa dilepas di tempat manapun juga. Jadi saya perkirakan ada tempat-tempat tertentu yang dilepas, terutama tempat-tempat keramaian. Virus itu dilepas di sana oleh oknum dan terus ditinggalkan. Maka pada saat itu di situ setiap orang yang menghirup pada radius tertentu, menghirup udara, dia pasti akan terkena virus, karena virus itu baru dilepas. Inilah kelakuan Jokowi dan budak-budaknya, para pengkhianat negara. Untuk Pak Dharma, teruskan perjuangan Anda. Dan saya yakin Pak Dharma juga yakin dengan kemunculan manusia yang tertulis di dalam kitab-kitab yang dalam agama Kristen disebut Kristus penebus dosa. Kalau di dalam agama Yahudi disebut Sang Mesias. Kalau di dalam Al-Quran disebut Muhammad. Kalau di dalam hadis-hadis disebut Al-Mahdi. Dan di kitab Jongko Joyoboyo disebut Satrio Piningit. Mereka ini adalah satu orang dengan bermacam-macam sebutan. Jadi saya katakan kepada Bapak Dharma, saya sempurnakan tentang Tuhan yang bernama Allah. Zatnya adalah energi. Maka mereka-mereka yang menjual agama, para habib, para ustadz, para kiai, para gus-gus, tanya kepada mereka, apakah mereka tahu tentang zat Tuhan yang sebenarnya? Wahai Bapak Dharma. Dan saya yakini suatu saat Anda akan masuk agama Islam, agama dari Muhammad, agama dari Al-Mahdi, agama Sang Mesias,
Satrio Piningit. Rakyat yang tertindas pasti akan mencintai Anda. Dan jangan khawatir, derajat Anda, kemuliaan Anda akan ditingkatkan oleh Allah yang bentuknya energi. Allah saya tidak mempunyai agama, tidak mempunyai rumah yang disebut Baitullah, tidak mempunyai bendera yang katanya bendera tauhid, tidak membuat buku yang disebut Kitabullah. Itu Allah mereka, bukan Allah saya. Allah saya dan Allah mereka itu berbeda. Kalau Bapak Dharma menyebut tentang elit global dengan sistemnya dan Dajjal, saya meyakini 1000%. Dajjal memang ada. Dan seperti yang Anda katakan, memang seperti itulah keadaannya. Dia ingin menguasai bumi ini dengan cara yang sangat halus dan tidak semua mengetahuinya. Saya beritahu kepada Bapak Dharma Pangrukun, Dajjal itu seorang ahli kitab. Kemampuannya di atas rata-rata. Tukang fitnah, pembohong besar. Hidupnya hampir 1500 tahun, manusia yang tidak pernah mati. Mata yang sebelah kanannya buta, maka dikatakan bermata satu. Kemampuannya sangat luar biasa karena dia menguasai sistem teknologi dunia. Dialah yang disebut iblis dalam Al-Quran. Iblis ajalnya ditunda sampai akhir zaman. Kata ajal di sini berarti dia punya hidup dan mati. Maka iblis pun berupa manusia. Dajjal pun juga manusia. Dajjal memang seperti yang Anda simpulkan dalam buku Anda, Pak Dharma. Dia mempunyai kaki yang menggurita. Dia sedang berada di negeri ini, sedang bersembunyi dan melakukan tipu daya.
seperti pernyataan Anda, wahai Bapak Dharma. Dia memang ingin menaklukkan manusia yang tertulis di dalam kitab-kitab. Karena manusia itu hamba Allah, manusia itu kekasih Allah. Dia memang ingin mempermalukan Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Seperti yang Bapak Dharma katakan, apabila Pancasila dipahami, dimengerti dan dijalankan, maka 1000% rakyat di negeri ini akan makmur, sehingga keadilan bisa tercipta, persatuan otomatis akan terjadi. Ajal saya, mati saya tergantung Allah. Seperti yang Anda ungkapkan, kalau saya terbunuh, itu karena Allah yang mengizinkan. 2024, Anda akan mendapat kemuliaan. Saya menghargai Anda tidak mau berbicara masalah politik karena Anda masih polisi aktif. Itu bagus. Demi keselamatan diri Anda. Saya juga tidak pernah mau divaksin. Seperti Anda, hidup dan mati saya ada di tangan Allah saya yang bentuknya energi. Ini pesan untuk Kompol Dharma Pangrukun. Salam hormat dari saya. Terima kasih.